warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Info Podcast SMK Negeri 1 Banjir. Dan kali ini bersama saya Feby Agustina dari kelas 11 TKJ 1. Pembukaan kali ini kita sedang bersama Bapak Eko. Bagaimana kabarnya Bapak Eko? Alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu Bapak teman-teman Eko yang ada di rumah. Untuk sahabat Eko di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selalu aktivitas, salam persaudaraan. Kita langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Awal mulanya gimana sih Pak kalau bisa ikut PSHT? Boleh menjelaskan? Awal mulai ikut PSHT itu waktu saya masih di bangku perkuliahan, waktu itu masih semester sangat muda, dan saya tertarik sama PSHT karena terutama postur saya yang kecil, saya minder dengan badan yang besar karena saya tidak mempunyai kelebihan apapun. Yang untuk kedua sebenarnya poinnya bukan di situ. Saya sebenarnya pengen ikut PSHT itu untuk memperkembangkan budaya pencaksilat yang ada di Indonesia. Dan kita juga selain dengan untuk memperkembangkan budaya Indonesia ini, salah satu pencaksilat itu, saya juga sebenarnya dulu ingin bercita-cita menjadi atlet pencaksilat. Karena posisi waktu itu udah semester akhir baru saya selesai disahkan, jadinya saya tidak bisa ikut. Perguruan PSHT itu apa sih Pak? Perguruan PSHT itu singkatan, PSHT itu sebenarnya singkatan dari Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Yang PSH itu didirikan tahun 1903 dan kemudian dipecah menjadi dua, PSHT dengan SH Winong. SH sendiri itu berdiri tahun 1922 yang dipimpin oleh Kang Mas Haryoto. Baik. Apa saja Pak yang diajarkan di ekskul PSHT ini? Yang diajarkan di ekskul khususnya di PSHT. Di PSHT itu yang diajarkan yang pertama yaitu seni pencaksilatnya, kemudian yang kedua yaitu tentang budayanya, budaya dari PSHT itu sendiri, yang ketiga itu tentang tata krama, kedisiplinan. Yang pastinya kita itu mengajarkan bukan hal yang tidak baik. Contohnya dalam PSHT itu kita harus mengetahui arti dari budi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Jadi dalam PSHT itu kita harus yang pertama harus disiplin. Makanya di PSHT itu memang harus diajarkan harus disiplin, harus mematuhi sesama siswanya, sesama masnya, istilahnya persaudaraan. Ngomong-ngomong nih Pak, bagi siswa baru yang ingin ikut ekskul PSHT, syaratnya apa saja Pak? Kalau untuk syaratnya itu sebenarnya tidak banyak. Yang pertama yang pasti itu niat, punya niat emang benar-benar mau ikut PSHT. Karena di dalam PSHT ini kita itu dididik untuk yang pertama yang sudah saya katakan tadi untuk disiplin. Karena dengan disiplin itu positif dia punya niat yang baik. Bukan berarti untuk PSHT itu untuk yang tidak diinginkan, ibaratnya saya harus bisa menangkan ini saya harus bisa mengalahkan ini. Dalam PSHT sebenarnya yang diajarkan itu bukan seperti itu. Selain diajarkan tentang pencaksilat, apa saja yang diajarkan terhadap siswa kita ya Pak? Selain pencaksilat itu yang diajarkan yang pasti itu kita tidak jauh dengan yang namanya agama. Agama yaitu norma-norma agamanya. Kalau orang dulu itu bilangnya ada juga kita mengajarkan tentang larangan itu molimo. Tidak boleh. Kita itu di PSHT itu pokoknya intinya itu kita mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan agamanya. Kita karena di dalam PSHT itu bukan ibaratnya bukan orang Islam aja ya, tapi semuanya itu bisa ikut PSHT. Semua dari golongan agama apapun bisa ikut PSHT. Ibaratnya bukan orang Indonesia saja,
PSAT itu bukan dari orang Indonesia, bahkan orang luar pun banyak yang ikut PSAT. Teman bapak itu waktu itu ada yang dari Vietnam, Thailand waktu itu masih kuliah dulu. Itu ada juga yang ikut PSAT. Padahal dia ibaratnya bukan masih orang Indonesia, tapi dia sangat tertarik dengan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya pencaksilat. Bahkan sampai dari pertama masuk itu mungkin dia itu ikut sekitar 3 tahunan bareng sama saya, sama-sama disahkan bareng Indonesia. Jadi di sini kata Bapak Eko nggak cuma orang Indonesia saja yang suka dengan PSAT. Jadi di sini masih iya sih orang luar bisa buat ikut PSAT, bahkan kita yang kebudayaannya sendiri kita nggak bisa melestarikan. Nggak kerasa nih Pak, udah di ujung acara. Ada pertanyaan seperti Pak, harapan Bapak untuk anak-anak dan siswa yang ikut ekskul PSAT ini apa saja? Kalau harapan saya itu yang pasti karakter siswanya itu bisa dirubah. Yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Karena di PSAT itu kan yang sudah saya tadi mengajarkan tentang kerama, budi pekerti luhur, kalau salah. Yang pastinya anak-anak itu lebih terdidik lagi, ya lebih mandiri, sebenarnya lebih lebih sangat mencintai apa itu yang namanya persaudaraan, sesama teman, sesama warga, sesama guru, beda lah, berbeda. Walaupun kita masih siswa, kita masih sekolah, tapi kita punya atasan. Kita harus menghormati yang lebih tua. Pada saat itu mengajarkan yang Bagaimana? Menarik ya? Jika ingin melihat channel-channel selanjutnya, tetap pantau channel YouTube SMK Negeri 1 Bangi. Saya Febi Agustina, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.